Tengku berkaitan suatu musibah yang mungkin tidak diinginkan. Musibah ini kan terjadi kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Banda Aceh Medan yang menimbulkan kejadian anak Tengku sendiri mengalami musibah, terjadi meninggal dunia di tempat. Kemudian ini kan kasus tabrakan ini. Bagaimana nih sehingga berkaitan dengan pelayanan dari jasa harja itu sendiri dalam mengklaim asuransi untuk santunan kepada keluarga korban, bagaimana? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memberkahinya. Apa yang telah terjadi itu sudah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Pada tanggal 1 Juli jam 5.30 saya di halaman rumah menyeberang jalan ke arah utara untuk mengantar sesuatu kepada tamu di seberang jalan. Kemudian saya punya anak yang bungsu yang bernama Hasan Al-Rezeki yang lahirnya tanggal 11 Agustus 2001 di Banda Aceh. Jadi pada tanggal itu, kebetulan anak saya ini idiot, bukan anak-anak normal seperti biasa. Begitu saya melintas jalan, dia menyusul di belakang. Tetapi menyusulnya tidak jarak jauh dari garis jalan kuning. Lebih kurang 2 langkah dia maju ke jalan hitam, datangnya satu mobil Avanza dengan kecepatan tinggi. Lalu ditabrak dan jasadnya anak ini, tubuhnya anak ini dibawa oleh mobil di atas kap mobil sejarak 15 meter. Kemudian lalu jatuh lagi dibawa oleh angin itu kurang lebih 15 meter. Jadi dari titik 0 itu sampai terakhir itu lebih kurang 30 meter. Kemudian lagi mobil itu berhenti jarak dari titik kejadian itu lebih kurang 300 meter. Lalu saya sampaikan kepada itu saudara saya di seberang jalan itu, tolong pergi sana sama supir mobil, ambilnya STNK-nya dan suruh balik ke kebun saya, ke halaman rumah saya. Lalu saya sendiri bertindak untuk melihat anak saya jarak 30 meter itu. Begitu saya lihat darahnya sedang keluar, akhirnya saya bawalah anak ini ke rumah. Sampai ke rumah sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sempat oleh ibunya mengantar dengan kalimah la ilaha illallah. Dan ini saya harus menerima dengan ridhanya sesuai dengan hadis Nabi. Sabarnya ada 3. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam musibah, dan sabar dalam maksiat. Ini sabar dalam musibah. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang sangat terharu dan yang sangat penting, tanggalnya 1 itu kejadian, karena anak saya di Jakarta tidak dikubumikan. Karena malam pun sudah larut malam. Besoknya anak saya pulang dari Jakarta, jam 2 siang dimakamkan. Kemudian kami kembali dari pemakaman. Begitu tiba di rumah, ada satu sedan warna hitam. Dan di dalam itu di hadapan rumah saya, ada seorang petugas jasa harja. Dan jasa harja itu meminta data-data saya termasuk KTP, termasuk KK, dan termasuk nomor rekening. Kemudian saya tanya untuk apa? Karena begini Pak Tengku, kalau ini tidak duluan saya datang, takutnya nanti datang agen-agen atau calo. Ini memang sudah tugas kami. Dan ini untuk menghindari manipulasi. Baik, kalau Tuhan itu maksudnya, tapi tolong proses ini setelah 8 hari musibah saya. Jadi beliau mengatakan tidak apa-apa. Tapi data saya ambil juga, kalau Pak Tengku tidak mau tanda tangan, apalagi kepala desa enggak ada. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tolong dulu nomor rekeningnya sekalian. Yang Bank BRI. Saya jawab, nomor rekening saya ada di BRI Jakarta. Saya punya chief di Cut Mutia. Tapi sekarang rekening saya di Pasar Minggu. Dan rekening itu sudah saya mati, sudah
sudah setengah tahun lebih, tahun 2016. Tidak akan saya gunakan lagi. Sudah posisi 0. Kalau boleh, saya serahkan. Tidak apa-apa, serahkan saja ini. Tetapi Pak Tengku buat saja yang lain satu lagi. Yang terharu sekali Maha Kuasa Allah, Qadirun ala ma yuridu kurusuya di mayasya. Jam 2 malam ada titik di HP saya. Saya lihat jasa harja, mau saya hapus. Tidak saya hapus. Pagi habis salat subuh 3 Juli, saya buka lagi. Saya lihat jasa harja sudah mengatakan sini, sudah diklaim, sudah dibayarkan kepada anak saya yang musibah atas nama rekening saya. Juga belum percaya subuh itu. Lalu habis salat subuh, saya mandi. Jam 8 tepat, saya berangkatlah naik jumbo dari depan rumah menuju ke ID. Jarak jauh itu 18 km dari kediaman saya ke BRI. Waktu itu saya panggil si abang yang meninggal ini ikut saya. Lalu saya, di dalam mobil saya suruh baca SMS itu. Anak saya membaca, dia bilang benar ini ada dana yang masuk ke rekening Abi. Tapi belum juga percaya karena rekening mati. Sampainya ke BRI saya masuk. Lalu saya perlihatkan itu, suruh print. Akhirnya 20 menit lebih kurang di sana di print. Ternyata benar. Jasa harja sudah mengklaim dana itu menurut sesuai undang-undang sudah masuk ke rekening saya. Jadi maka dalam hal ini untuk pertama kali dan terutama kali saya mengucapkan kepada pihak jasa harja dan kepada pihak pemerintah Republik Indonesia dan CQ DPR RI yang sudah memutuskan undang-undang ini untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, siapapun yang musibah di atas jalan raya akan mendapat hak itu menurut ketentuan dan undang-undang. Jadi sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jasa harja, terutama jasa harja Kabupaten Kota Langsa di bawah yang kehadiran itu kalau tidak salah Abdul Hadi. Ada nomor HP-nya tapi saya tidak pernah kontak. Dalam proses penyelesaian administrasi tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama dan ini sistem jemput bola yang luar biasa. Dan ini menurut saya inilah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak mimpi, saya tidak menjual nyawa anak saya kepada siapapun. Tetapi oleh pihak pemerintah, mungkin karena ada ketentuan dalam undang-undang, ini saya angkat tangan dan juga jangan untuk pihak Abiana saja. Untuk seluruh warga negara Republik Indonesia harus dipersamakan. Ini kebetulan saja saya. Ya, pihak lain pun mungkin ada yang lebih mudarat daripada saya. Jadi ini saya mohon kepada pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, bahkan anak saya belum sampai 7 saya datang ketemu dengan Pak Jokowi kemarin. Ya, jadi oleh karena itu saya himbau kepada DPR RI dan juga saya himbau kepada Bapak Jokowi sebaik mungkinnya lebih daripada itu. Dan mereka akan mengambil falanya besok di Yaumil Mahsyar. Ini penting sangat. Dan ini kenyataan realita, bukan rekayasa. Saya tidak mimpi itu. Saya tidak mimpi karena anak saya jam 4.30 itu datang uang 17 juta, lebih kurang 20 juta. Lantas tidak saya ingatkan ini. Tidak saya mimpi, demi Tuhan, demi Rasul. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.